Dulu guru saya ketika mendidik saya, dia katakan, wahai Ali, sesungguhnya tarbiyah itu yang mahal. Kalau ilmu kamu dapat di mana saja bisa, tapi tarbiyah, didikan dari seorang guru, tinggal bersama guru, mendidik seorang murid, sehingga apa? Sehingga dia menjadi seseorang yang kuat mentalnya, seorang yang menjadi apa? Mengikuti guru-gurunya di dalam keilmuannya, sampai kepada gurunya, dan gurunya terus menerus, dan sanad keilmuan guru-guru kita jelas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah banyaknya dosa yang kita lakukan dengan lisan kita, dengan mata kita, dengan kaki kita. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memuliakan lisan kita, lidah kita masih mampu memanggil nama Allah. Lidah kita penuh dengan dosa, mata kita penuh dengan dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita, mata kita senantiasa Allah perindah untuk memandang kepada wajah para ulama. Allah Subhanahu wa taala perindah mata kita untuk memandang wajah para kiai. Mereka penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagian orang mengatakan mereka ini para ulama bukannya wali. Kalau wali nikmat dipandang, tapi para ulama belum tentu wali. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Lau lam takunil ulama awliya falaysa lillahi min wali." Kalau ulama saja kamu tidak sebut mereka adalah wali-wali Allah, lalu siapa lagi wali Allah di muka bumi ini? Kalau mereka-mereka orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak sebut mereka adalah wali Allah, lalu kata Imam Syafi'i, siapa di dunia ini wali-wali Allah? Oleh karena itu kita berhusnudzon kepada mereka-mereka para ulama, para wali, apalagi pendidik, al-wasil al-musil, orang yang sampai kepada Allah dan bisa mencetak ratusan ribuan santri-santri seperti pengasuh kita Pondok Pesantren Nurul Qadim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pesantren ini adalah termasuk wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman sekarang ini, khususnya saya yang masuk ke beberapa tempat ataupun daerah ataupun negara di luar sana, kita lihat bahwa sesungguhnya banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat menyimpang, jauh sekali daripada kata-kata orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Benar kata guru kita tadi, bahwa sesungguhnya tarbiyah itu jauh lebih penting daripada ilmu. Tarbiyah, pendidikan itu jauh lebih penting daripada ilmu. Ilmu kamu bisa dapatkan di pasar sekalipun. Belajar, kemarin saya singgung bahwa belajar dari buku adalah aib bagimu. Karena buku ataupun kitab itu benda mati. Kalau kita lempar dia tidak bisa balas. Betul atau tidak? Kitab, kalau kita buang dia bisa balas tampar ke kita atau tidak? Tidak bisa. Benda mati. Kalau dia salah, maka salah semuanya. Makanya sebagian orang membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atul masajidah."
Datanglah ke masjid-masjid bisakinati wal waqar. Dia enggak ada harokatnya, dia tidak tahu. Dia tidak ada ilmu sharaf sedikit pun dan dia tidak paham bahasa Arab. Dia bacanya apa? Bisikinah wal fa'r. Datanglah kamu ke masjid bisikinah wal fa'r. Kamu datang ke masjid dengan membawa apa? Pisau sama tikus. Karena dia tidak paham. Belajarnya sama kitab. Maka dia datang ke masjid membawa apa? Membawa pisau dan tikus, tidak memiliki murabbi yang mendidik. Dulu guru saya ketika mendidik saya dia katakan, "Wahai Ali, sesungguhnya tarbiyah itu yang mahal. Kalau ilmu kamu dapat di mana saja bisa, tapi tarbiyah didikan dari seorang guru, tinggal bersama guru, mendidik seorang murid sehingga apa? Sehingga dia menjadi seseorang yang kuat mentalnya. Seorang yang menjadi apa? Mengikuti guru-gurunya di dalam keilmuannya sampai kepada gurunya dan gurunya terus menerus. Dan sanad keilmuan guru-guru kita jelas sampai kepada kiai-kiai terdahulu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang saya tahu daripada guru-guru termasuk sahabat saya Gus Hafiz, murid daripada Habib Salim, bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Habib Salim punya guru lagi Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ketahuan di mana kuburannya. Punya guru lagi Al-Habib Ali Al-Habsyi. Bukan hanya tentang riwayatnya saja, kamu bisa saya sampaikan kepada di mana kuburan makamnya. Orang yang terkenal bisa bertanggung jawab dengan ilmunya. Punya guru lagi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Punya guru lagi atau Al-Habib Ali Al-Habsyi. Punya guru Al-Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Makkah. Sanadnya baca sendiri, hadis wala haraj. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan orang yang terkenal. Bahkan Kiai Hashim Asy'ari juga termasuk daripada murid As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di kota Makkah, yang memiliki keponakan As-Sayyid Bakri Syata daripada para habaib juga, yang mengarang kitab yang berjudul I'anatul Talibin, yang dibaca di mana-mana, di pondok-pondok. Betul atau tidak? Punya guru lagi Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, orang terkenal, kuburannya sampai sekarang pun diziarahi. Punya guru lagi terus menerus Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Punya guru lagi yang mengarang kitab yang berjudul Ar-Risalah dan disyarahkan oleh Kiai Nawawi Al-Bantani, yang dinamakan Masail. Kemudian terus menerus punya guru lagi Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kitabnya dibaca di mana-mana, An-Nasaihud Diniyah atau Ratibul Imam Al-Haddad. Oleh karena itu kita punya guru ini jelas. Jangan kepo sama ajaran-ajaran yang enggak jelas. Pengen tahu guru ini, buka YouTube, buka Syekh Google, buka Syekh Instagram, ya. Itu semua tidak ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu kita berbahagia karena kita punya guru yang pengambilan ilmunya sampai kepada Nabi besar Muhammad. Musalsalatan anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalahu min aba' kiramin wa ajdadi. Sesungguhnya di dalam memahami ilmu agama, terkadang seseorang kalau tidak memiliki guru, salah sedikit dia tidak paham. Contoh di dalam bahasa Arab. Ada seorang raja. Raja ini sakit. Kemudian dia ingin berobat. Dicari semua dokter-dokter, tidak mampu mengobati dia. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, kamu datang ke seorang ulama, dia punya ilmu hikmah yang luar biasa hebat. Maka ulama tersebut tidak mau datang. Dia katakan, kalau kamu mau obat, saya akan bikinkan resep, berikan kepada raja tersebut. Maka ditulislah resep tersebut. Apa tulisannya? Dia menulis bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbatus sauda dawaun min kulli da. Rasulullah berpesan bahwa sesungguhnya jintan hitam adalah obat dari segala obat. Kemudian dilipat. Surat tersebut diserahkan kepada raja. Sebelum dilipat, tahu cicak? Tahu cicak atau tidak? Dia buang kotoran sehingga habbatus sauda berubah menjadi hayyatus sauda. Hayyatus sauda dawaun min kulli da. Raja membaca, apa ini pesannya? Hayyatus sauda dawaun min kulli da. Ular hitam adalah obat dari segala obat. Tadinya jintan hitam berubah menjadi ular hitam. Rajanya sempat ragu. Akan tapi dia bilang, wah, ini selagi dari seorang alim soleh dan dia tahu ini pengobatan berdasarkan daripada Rasulullah, ya sudah. Dicari obat
obat tersebut daripada apa? Ular hitam. Lalu dipotong dan dimakan, mati raja tersebut. Karena yang dimakan bukan apa? Bukan jintan hitam, melainkan apa? Hayyatus sauda, bahaya di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu kita beruntung, kita belajar di sini dengan pelajaran yang luar biasa hebat. Dan insya Allah kita keluar daripada tempat ini, kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sesungguhnya mustahil bagi seseorang itu dia langsung bisa menjadi orang alim. Kecuali zaman sekarang, semuanya bisa jadi orang alim. Beli fashion ini paling berapa sih? 200.000, cari aja di Ampel banyak. Jubah, imamah, semuanya bisa teriak-teriak di mimbar. Zaman sekarang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di akhir zaman banyaknya orang yang penceramah. Tapi ulama yang benar-benar mengajar ilmu agama itu sedikit. Maka jadilah orang yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit kata Allah. Oleh karena itu jadilah kelompok yang sedikit. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dulu guru saya ketika mendidik saya dia katakan, wahai Ali, sesungguhnya tarbiyah itu yang mahal. Kalau ilmu kamu dapat di mana saja bisa, tapi tarbiyah didikan dari seorang guru, tinggal bersama guru, mendidik seorang murid, sehingga apa? Sehingga dia menjadi seseorang yang kuat mentalnya, seorang yang menjadi apa? Mengikuti guru-gurunya di dalam keilmuannya, sampai kepada gurunya dan gurunya terus menerus, dan sanad keilmuan guru-guru kita jelas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah banyaknya dosa yang kita lakukan dengan lisan kita, dengan mata kita, dengan kaki kita, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memuliakan lisan kita. Lidah kita masih mampu memanggil nama Allah. Lidah kita penuh dengan dosa, mata kita penuh dengan dosa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita, mata kita senantiasa Allah perindah untuk memandang kepada wajah para